Halo, saya Harsadani dari Universitas Katolik Widya Karya Malang. Video ini berisi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDDU KTPT bidang pengajaran untuk salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Hidrolik dan Pneumatik. Outline dari video ini, saya akan menjelaskan identitas, deskripsi, capaian mata kuliah, materi, mode, metode pembelajaran, kemudian komponen, presentase, dan indikator penilaian. Saya akan menunjukkan RPS dan Google Classroom. Kemudian yang terakhir adalah rekaman proses belajar mengajar. Identitas mata kuliah, nama mata kuliah adalah Sistem Hidrolik dan Pneumatik dengan kode 31404212 dengan bobot 2 SKS pada semester 5 yang diberikan pada tahun akademik ganjil 2022-2023 untuk program studi teknik mesin dengan prasyarat telah mengambil mata kuliah mekanika fluida. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Sistem Hidrolik dan Pneumatik merupakan bagian dari kelompok mata kuliah otomasi industri yang berfokus pada penggunaan fluida cair dan gas untuk melakukan kerja terkontrol dalam aspek kecepatan, posisi, dan gaya. Ada 3 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu dan teknologi bidang rekayasa. CPMK kedua adalah mahasiswa mampu merancang sistem mekanika beserta komponen dan atau proses yang diperlukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. CPMK ketiga, mahasiswa menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem mekanika dan komponen-komponen yang diperlukan. Materi pembelajaran dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah prinsip-prinsip dasar, yang kedua adalah komponen-komponen hidrolik dan pneumatik, dan yang terakhir adalah contoh-contoh praktis aplikasi. Dalam prinsip-prinsip dasar, mahasiswa akan belajar perbandingan antara sistem elektrik, hidrolik, dan pneumatik, hukum Pascal, pengukuran fluida. Dalam komponen-komponen hidrolik dan pneumatik akan dipelajari pompa hidrolik, kompresor, kontrol valves, aktuator, dan aksesoris. Pada contoh-contoh praktis aplikasi, mahasiswa akan mempelajari software fluid sim, rangkaian pneumatik, rangkaian hidrolik, safety, maintenance, dan troubleshooting. Mode perkuliahan untuk informasi menggunakan LMS, Learning Management System, dengan Google Classroom yang berada pada domain widyakarya.ac.id. Mode perkuliahan dengan tatap muka terjadwal 2 kali 50 menit per minggu. Metode pembelajaran, pada awal kuliah kami berikan kontrak kuliah, penjelasan tentang kuliah, sumber belajar, dan penilaian, dan lain sebagainya. Kemudian materi diberikan pada ceramah tatap muka, video aplikasi supaya mahasiswa mengerti mendapatkan contoh aplikasi-aplikasi di lapangan, kemudian juga alat peraga. Salah satu alat peraga yang kami gunakan adalah mainan mobil bertenaga angin seperti ini. Ini merupakan sistem yang lengkap. Ada pompa, ada tangki penyimpanan, dan kemudian ada aktuator-aktuator.
kemudian software, dengan software FluidSim ini mahasiswa dapat membentuk rangkaian pneumatik, kemudian mensimulasikannya sehingga tahu bagaimana cara bekerjanya dan apakah rangkaian tersebut bekerja dengan baik atau tidak. Jadi video alat peraga software akan menstimulasi mahasiswa untuk berinteraksi dalam bentuk tanya jawab dan juga sebagai bahan diskusi mahasiswa. Komponen dan persentase penilaian ada presensi, kuis, tugas, ETS, dan UAS yang hampir presentasenya hampir balance. Karena saya merasa mahasiswa dari semua komponen ini bisa mendapatkan capaian pembelajarannya. Indikator penilaian untuk kuis adalah kebenaran pilihan. Kuis diberikan dalam bentuk pilihan, benar, salah, dan pilihan ganda. Tugas adalah kebenaran dan kelengkapan perhitungan, satuan gambar, notasi, serta ketepatan waktu pengumpulan. Untuk ETS dan EAS, kebenaran dan kelengkapan reasoning, perhitungan, satuan gambar, dan notasi. Ini adalah RPS saya untuk sistem hidrolik dan pneumatik yang telah disahkan. Berisi rencana pembelajaran semester, rincian acara pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. Rencana pembelajaran semester berisi identitas mata kuliah, deskripsi, CPMK, isi, prasyarat, sumber pembelajaran, dan media dan komunikasi pembelajaran. Kemudian rincian acara pembelajaran adalah desain dari capaian dan aktivitas, kemudian evaluasinya untuk satu semester. Di sini juga waktu untuk evaluasinya. Pada rencana pelaksanaan pembelajaran, ini tiap pertemuan didesain langkah-langkah pembelajarannya yang dibuat mulai pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-14. Kemudian juga yang terakhir adalah evaluasi contoh soal kuis dalam bentuk pilihan ganda. Kemudian contoh soal evaluasi akhir semester. Google Classroom ini adalah mata kuliah yang saya ampu. Di sini di dalam Google Classroom saya memberikan pengumuman, ada pengumuman kuis, kemudian semester ini kami sampai materi pertemuan keempat yang di dalamnya ada materi kami, kemudian juga video-video pembelajaran yang saya pakai di kelas. Dan yang terakhir adalah rekaman video pembelajaran tatap muka kami di kelas. Pada pertemuan ini kita akan belajar prinsip-prinsip dasar tentang penggerak dasar dalam sistem hidrolik dan pneumatik. Ada 3 tujuan pembelajaran kita dalam 5 objektif kita. Yang pertama, mahasiswa itu mengetahui macam-macam penggerak primer, apa saja begitu penggerak primer. Kemudian
memahami perbandingan ya, antara ada sistem itu ada elektrik, ada pneumatik, ada hidrolik. Dan yang terakhir dapat menganalisis apa saja sih keuntungannya kalau saya pakai sistem elektrik, kalau saya pilih sistem hidrolik atau sistem pneumatik. Jadi kita bisa tahu bagaimana aplikasinya. Nah, penggerak primer ada 3 di industri. Yang pertama itu elektrik motor. Nah, elektrik motor itu seperti lengan robot ini. Ya. Ini ada di saya tapi ya keluar di situ. Seperti lengan robot ini semuanya elektrik ya. Nah, lengan robot itu elektrik, dia pakai ada yang stator motor, ada yang servo motor begitu. Itu elektrik sangat banyak kita jumpai di dunia industri. Nah, kalau sistem hidrolik itu menggunakan zat cair, yang menggunakan zat cair sebagai tenaganya, begitu. Hidrolik begitu terdiri dari hidra. Hidra itu artinya air, meskipun sebenarnya dia nggak pakai air ya, sebenarnya dia pakai oli. Kalau pakai air dia akan berkarat. Dan aulos itu artinya pipa, pipa air ya sebenarnya, tetapi dia aslinya menggunakan oli. Itu sistem hidrolik itu banyak kita jumpai di alat-alat berat, begitu ya, alat-alat berat yang membutuhkan daya tinggi, begitu itu ada pakai silinder hidrolik begitu ya. Jadi ada pompa hidrolik dan power pack-nya di dalam sini. Oke, seperti itu. Kemudian yang lain lagi adalah sistem pneumatik. Pneumatik itu dari kata pneum, artinya itu angin atau nafas, gitu. Ya, gas yang dipakai itu angin. Nah, sistem pneumatik itu bisa contohnya seperti ini. Biasanya untuk otomasi ya, pertama kali diciptakan itu dia memang di Jerman itu untuk industri kayu. Nah, tapi Anda lihat ini gerakannya dia bisa juga ada gerakan linear juga bisa, dia gerakan rotari juga bisa gitu ya. Nah, itu sistem pneumatik. Banyak dipakai di industri kayu, industri packaging seperti itu. Nah, keuntungan dan kerugiannya ya, pneumatik itu dia lebih soft begitu ya, tetapi berisik gitu ya, ada shock juga begitu. Kalau hidrolik itu untuk operasi pada tekanan yang tinggi gitu ya, memberi gaya yang besar, tetapi dia lambat begitu. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan ya. Saya mau tanya. Ya, silakan. Dalam sistem hidrolik itu yang fluid yang dipakai apa cuma oli, apa ada yang lain juga? Ya, pertanyaan yang bagus. Itu fluida yang dipakai itu oli ya. Oli biasanya itu kan namanya oli hidrolik. Kenapa kok nggak pakai air begitu? Sebenarnya bisa juga pakai air begitu ya, nggak ada masalah begitu. Tetapi air itu kan menyebabkan korosi begitu ya, korosi di peralatan. Kalau kita misalkan bisa menjaga semuanya begitu, semua peralatan itu stainless semua begitu, stainless semua, tidak ada yang bisa karatan, kita tetap bisa pakai air karena sama gitu sifatnya, itu hanya untuk penyaluran daya. Tetapi masalahnya alat-alat di lapangan itu kebanyakan tidak didesain seperti itu begitu ya. Alat-alat itu seperti silinder kalau saya buat yang full pneumatik harganya mahal sekali gitu ya, bisa sampai 4 kali lipatnya gitu ya. Jadi
Jadi apa ini mereka lebih safe menggunakan oli gitu ya, olinya karena lebih murah daripada harga peralatan seperti itu. Begitu bisa menjawab pertanyaannya. Oke, saya lanjutkan pertanyaan yang baik. Kemudian kalau misalkan kita ada kasus gitu, kita ingin mengangkat barang itu setinggi 500,5 meter begitu. Nah, kita ada pilihan gitu. Apakah kita mau pakai sistem elektrik? Nah, sistem elektrik kita bisa pakai motor DC, bisa pakai motor induksi atau AC, bisa pakai solenoid. Nah, pernah tahu solenoid ya? Solenoid itu seperti inti besi diberi lilitan begitu ya. Kalau lilitannya itu diberi medan magnet, inti besinya yang akan mendorong. Nah, jadi gerakannya itu sepanjang lilitannya itu, makanya dia terbatas begitu ya. Dia terbatas panjangnya. Kemudian motor DC atau AC gerakannya rotasi ya. Kalau untuk mengangkat benda begitu harus diubah menjadi linear begitu ya. Bisa pakai worm screw atau rack and pinion. Tentu saja kalau worm screw dia bisa berhenti di titik manapun, tetapi kalau rack and pinion harus menambahkan seperti remnya begitu supaya bisa berhenti. Nah, untuk seperti ini, kalau kita pakai sistem elektrik untuk menaikkan barang 500 mili atau 50 cm itu misalkan kita pakai skru begini, motornya kita ubah gerakan dari rotari menjadi gerakan linear. Nah, dan kita harus kasih pengaman itu, top limit switch dan bottom limit switch supaya posisinya bisa diketahui begitu ya, supaya untuk mematikan motor listriknya. Kalau sistem hidrolik maupun pneumatik begitu ya, memakai mudah saja kita bisa memakai silinder ya. Kalau dengan silinder ini kalau kita beri fluida di sini dia akan naik ke atas begitu. Nah, sistem hidrolik ya. Sistem hidrolik secara keseluruhan itu seperti ini. Jadi reservoir hidroliknya itu kita olinya kita simpan di sebuah reservoir, kemudian difilter supaya tidak ada debu dan lain sebagainya. Kemudian kita pompa. Nah, pompa ini digerakkan oleh electric motor melewati pressure regulation ya. Melewati pressure regulation, kalau dia terlalu tinggi nanti akan kembali ke reservoir. Nah, olinya mengalir ke sana. Kalau saya pindah ke race begini, alirannya dia akan dari A begini akan naik begitu. Nah, akan naik, kemudian oli di sini akan kembali begitu, akan kembali ke reservoir begitu. Nah, kalau saya tuas saya ke lower, nah dia akan kembalikannya, jadi akan mengalir olinya ke B, sehingga oli yang di A ini akan kembali ke reservoir ya. Nah, tetapi kalau saya pindah di off begini, nah ini salah satu keuntungannya sistem hidrolik ya. Kalau saya pindah di off sini, berarti ini karena ada pressure regulation dia akan kembali ke reservoir, tetapi yang di sini ini dia akan terhenti. Nah, ini namanya stall gitu ya. Jadi di titik manapun dia bisa stall gitu, bisa berhenti gitu. Nah, ada yang tahu nggak ini keuntungannya apa kalau kok bisa buat apa ini saya putar silindernya buat bisa stall begitu, itu ada yang tahu keuntungannya apa? Untuk menahan beban. Untuk menahan beban ya. Untuk menahan beban. Baik. Ada yang lain juga? Carlos? Sama Pak, menahan beban. Sama, untuk menahan beban. Ya, bagus ya.
Jadi untuk menahan beban ya supaya safe ya. Ini kan biasanya juga dipakai agar dia pesawat pengangkat untuk mengangkat orang, untuk mengangkat sepeda motor begitu. Nah, kalau dia bisa berhenti di titik tertentu dan dia ditutup begini aman begitu, nah dia namanya stall itu bisa menahan di titik manapun dan tidak bergerak ke bawah gitu ya. Itu betul sekali. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kalau sistem pneumatik ya. Sistem pneumatik sistemnya hampir sama begitu, cuman kalau pneumatik itu ada beberapa penggeraknya kompresor itu tidak pakai pompa, kemudian ada air cooler dan air treatment dan pressure switch ya. Jadi kalau tekanannya lebih tinggi dari tekanan yang diinginkan begitu supaya sistemnya itu tidak rusak ya, pakai pressure switch artinya motornya dimatikan. Nah, lain dengan hidrolik tadi ya, kalau hidrolik itu motornya kerja terus begitu, motornya kerja terus tetapi yang ngatur pressure regulatornya. Nah, kalau kompresor pakai pressure switch dimatikan motornya begitu. Nah, kemudian yang lain lagi dari sistem pneumatik ini ya, ini diatur dari katupnya ini diatur ke atas atau ke bawah begitu. Misalkan mau naik gitu ya dari A begitu. Nah, yang B ini tidak usah dikembalikan ke reservoir, tetapi di exhaust begitu ya. Nah, di exhaust artinya langsung dibuang begitu. Itu kok salah satu keuntungannya sistem pneumatik. Ya, silakan kalau saya ingin bertanya. Fungsi dari air cooler dan air treatment itu untuk apa, Pak? Ya, baik. Air cooler dan air treatment itu fungsinya kalau udara ini dikompresi gitu, dia akan menjadi panas ya. Jadi dia butuh didinginkan, air cooler gitu. Nah, air treatment itu maksudnya juga dia filter begitu ya, filter jadi memfilter kotoran juga mengurangi kelembapan begitu. Itu isinya juga air dryer ya, ada namanya air dryer, jadi mengeringkan supaya kelembapan itu jelek juga kalau ke peralatan kita. Nah, ke peralatan kita dia akan juga menyebabkan korosi gitu. Nah, itu fungsinya air cooler dan air treatment. Apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih, Pak. Oke. Kita lanjutkan. Nah, yang terakhir adalah perbandingan. Kita analisa perbandingan antara elektrik, pneumatik, dan hidrolik ya. Nah, dari sisi sumber energi ya, dari sisi sumber energi, kalau elektrik itu dari listrik gitu ya, dari supplier luar. Kalau hidrolik itu pakai pompanya digerakkan oleh motor listrik atau bisa pakai diesel ya. Kalau di lapangan itu seperti tadi eksavator apa pakai diesel. Pneumatik juga begitu, bisa pakai motor listrik atau diesel sebagai penggerak dari kompresornya. Nah, untuk penyimpanan energi elektrik kira-kira tahu ya, pakai aki, pakai baterai. Kita banyak sekarang ada mobil listrik dan lain sebagainya, HP kita juga pakai baterai begitu ya, itu untuk penyimpanan energinya gitu. Nah, kemudian sistem hidrolik itu lebih terbatas, hanya ada akumulator. Akumulator itu nanti bisa pakai ditekan oleh sistem hidrolik, dia bisa pakai pegas atau pakai angin gitu. Nah, supaya apa? Supaya gerakannya hidrolik ini, pompanya itu lebih smooth begitu, supaya tidak intermittent, fungsinya hanya itu gitu. Tetapi itu terbatas ya, akumulator itu sangat terbatas. Nah, pneumatik itu penyimpanan energinya bagus memakai tangki gitu ya. Kita bisa memakai tangki begitu. Nah, ini ada juga sekarang sistemnya CAS begitu, Compressed Air Energy System begitu. Bisa sebenarnya kita juga bisa dari simpanan energi itu
kalau lampunya mati atau kita masih bisa pakai begitu ya, pakai tangki dari udara bertekanan. Nah, untuk sistem distribusi, kalau sistem elektrik itu sangat baik ya, sistem distribusinya kita cuma pakai kabel begitu. Nah, kemudian hidrolik terbatas pada fasilitas lokal begitu, karena apa? Kalau hidrolik didistribusikan lebih banyak begitu, lebih banyak problem. Dia kan bisa kebocoran dan lain sebagainya, olinya juga ada harganya begitu ya. Nah, kalau pneumatik sistem distribusinya juga cukup bagus, bisa diperlakukan distribusi seluruh site begitu. Kalau di dalam suatu pabrik itu dikasih line begitu ya, ada satu tangki yang tersentral, kemudian banyak line gitu, di pojok-pojok sana bisa memakai alat-alat pneumatik begitu, hanya dicolokkan pada pipa sentral itu begitu ya. Nah, karena medianya dia juga pakai udara begitu ya, pakai udara jadi lebih biaya energinya elektrik itu terendah, hidrolik itu medium, dan pneumatik tertinggi. Artinya apa? Sebenarnya pneumatik ini biaya energinya tertinggi karena kita mengkompresi ya, barang yang menekan barang yang sebenarnya dia kompresibel gitu ya. Jadi apa ya, dia kan kompresibel begitu. Jadi ada kerugian waktu kita mengaplikasikan tenaga. Kemudian aktuator bisa rotari dan linier. Kita lihat tadi ya, motor AC bisa rotari, bisa linier. Linier itu jarak pendek dengan solenoid atau konvensi mekanik. Sekarang juga banyak seperti linier aktuator begitu, itu juga, tapi isinya sama, yaitu isinya seperti skru begitu. Kalau hidrolik silinder, kalau linier begitu ya. Kalau ada juga itu motor hidrolik dan motor pneumatik untuk rotari, seperti kita lihat tadi itu tetap pneumatik juga bisa gerakan rotari. Nah, yang kemudian perbandingan yang lain adalah tentang pengontrolan gaya ya. Kalau gayanya ini elektrik itu lebih rumit ya. Kalau mengontrol gayanya seberapa itu ya, mau ditekan seberapa itu lebih rumit. Tetapi hidrolik itu lebih bagus, dapat gayanya besar, dapat dikontrol. Pneumatik juga begitu, gayanya medium, tapi dia dapat dikontrol mau menekannya seberapa begitu ya. Nah, kemudian kok ada poin perhatiannya ya, poin perhatian elektrik itu bahaya strum. Itu kejelekan dari sistem elektrik, bahaya strum. Kemudian hidrolik itu bahayanya atau kebocoran, kemudian kebakaran ya, kalau ada rembes itu tidak kelihatan, kemudian bisa menyebabkan kebakaran. Nah, kalau pneumatik itu bising begitu ya. Nah, pneumatik itu kelemahannya bising. Sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Kalau begitu kita akhiri di sini. Selamat siang. Siang.